Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Izin menyampaikan hari ini sudah dilaporkan saudari P di Polres Jakarta Selatan. Hari ini sudah dilaporkan. Nanti perkembangan lebih jelasnya biar Ibu kasih Humas Polres Jakarta Selatan yang akan menjelaskan. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu, silakan. Ya baik, terima kasih rekan-rekan semua. Mohon izin, sudah kita terima laporan polisi dari saudara kita, sahabat polisi Indonesia. Ya, jadi kejadian yang kemarin, Raffi juga yang kedua. Aku mau klarifikasi, aku tidak pernah bilang Raffi Ahmad itu sampah, tidak pernah bilang. Yang aku bilang Ferrari. Ya jadi nggak perlu disombongin ya gitu kayak Raffi kayak gitu-gitu. Gue bilang sih sampah ya, gue bilang. Maksudnya aku, buat Raffi kan dilap-lap, buat aku itu dibuang-buang karena aku kalau beliin pegawai itu 1000 mobil mewah, BMW semua. Tanya Reza mana sih si Reza? Itu kalau aku beliin pegawai, beliin mobil itu 1000, beliin apa? Nah, Ferrari Raffi 2M. Itu alat pabrik aku aja satunya 2M. Jadi kalian mau bilang halu terserah, aku punya pabrik kayu, pabrik baju segala macam, dan belum perusahaan aku yang di luar negeri gitu. Jadi 50 perusahaan, dan Raffi paling kalau dihitung-hitung cuma 30 perusahaan atau berapa ya amaran entertainment. Tapi emang bener ini nggak halu. Emang perusahaan kita ada 50, 6 bulan berikutnya perusahaan kita ada 100, 6 bulan berikutnya ada 200. Setiap 6 bulan tuh kelipatan, dan omset hari ini tuh paling belum nyampe berapa miliar, 10M lebih belum ya. Tapi omset tahun depan target company kita itu 50 miliar sebulan. Nah itu baru uang recehan, saya belum hitung uang gedenya. Emang bener saya lebih kaya dari Raffi, memang betul, jujur, bener. Dan saya mau buka kartu bahwa papa saya itu adalah keturunan Raden Roro. Jadi saya itu anak putri yang sebenarnya saya anak orang kaya. Yang saya nggak mau bilang papa saya siapa, tapi saya bilang sekarang. Dan saya itu anak orang kaya banget. Dan juga saya mau bilang hari ini saya resmi, saya mengangkat diri saya menjadi presiden akal tidak sehat. Karena apa? Bukan saya yang ngangkat, tapi netizen yang bilang saya gila. Makasih, saya akan ambil jabatan ini dengan sungguh-sungguh. Saya akan terima kasih menjadikan saya presiden akal tidak sehat. Daripada aku ketemu kamu dan energi itu kotor, ya karena kamu bikin rusuh aja ini orangnya gitu kan, bukan tipe yang enak-enakan aja gitu. Mendingan gue ya udah cukup segitu aja. Kita bisa sambil menghormati lu. Ya anak aja yang berhubungan sama kamu. Ya. Kaget sih, cuman aku udah ketemu Bunda kan kemarin. Bunda mah udah santai karena come on men, masalah kayak begini itu buat dia tuh perintilan. Karena kita kalau melihat dia masalah hidupnya di zaman dulu, yang dulu itu kan ngomongin dia yang jelek-jelek itu bahkan banyak yang lebih parah gitu loh. Jadi buat dia ini kayak serpihan debu kali ya. Dia bahkan bilang, aduh gue udah gak ada waktu ngurusin ginian. Apa kata dia, aku udah sibuk sama urusan gue sendiri. Suaminya sibuk, dia harus nemenin suaminya kerja, dia harus menjadi ibu rumah tangga, udah nggak ada ngurusin perintilan ginian lah kata dia gitu. Tapi berapa kenal sih Mbak ke Mbak PM ini? Apa? Kenal nggak sama Mbak PM? Akunya, kalau aku kenal sebagai kenal doang sih, secara personal ya Kak. Cuman kan namanya sama-sama partnernya Bunda Maya, kenalnya cuma kayak di artis hey gitu. Jadi kenal doang tapi nggak kenal secara personal sih. Tapi cukup kaget ya mendengar PM itu buka air segala macam. Ya kaget, cuman buat aku kan itu pilihan hidup yang dia pilih ya. Cuman mungkin aku juga meminta komentar tentang perkataan Tingkan buka juga gitu. Maksudnya apakah dirimu bisa bilang kebanyakan salah sebetulnya Tingkan itu ngomong maksudnya tentang yang diceritakan tentang Bunda Maya itu kebanyakan salah atau gimana sih? Nah kalau itu saya bisa ngomong berdasarkan pengalaman saya sendiri kenal Bunda. Waktu saya dengar Tingkat ngomong gitu ya perasaan saya cuma masa sih gitu loh. Karena kan saya ngomong berdasarkan pengalaman saya sendiri. Bunda tuh AABB, dia orangnya baik. Kalau nggak baik ngapain sih tolongin produserin lagu aku nggak dibayar loh gitu loh. Dan aku waktu dengar Tingkat ngomong gitu oh ya iya. Aku nggak ada di sana untuk melihat apakah omongan Tingkat bener atau enggak, tapi saya bisa ngomong berdasarkan pengalaman saya sendiri. Kenal Bunda 15 tahun, Bunda orangnya baik dan kok. Lu juga kan sebenarnya tahu kita tahu aja kan sendiri kalian siapa maksudnya emang Tingkat pengen nge-brand dirinya seperti itu, ya udah biarin aja sih kan, kasihan biar dia ada
kalau Pinkan tuh emang seperti Ya emang punya Pinkan mungkin yang tidak Pinkan dulu seperti itu, Pinkan sekarang oh seperti ini, gitu udah gitu aja ya, tapi tetap Pinkan emang gini. Girl, are you okay? Kamu mau bicara? We can sit and talk. Aku lagi bingung banget soal pemberitaan Pinkan Mambo akhir-akhir ini, interviewnya ngomongin Raffi Ahmad, ngomongin Rizky Bilar, Lesti Kejora, Maia Estianty. Like, what are you trying to do? Kamu tahu gak sih kalau kamu itu adalah wanita yang sangat cantik dan mempunyai talenta yang tidak perlu membuat sensasi. Dan kamu sebenarnya boleh beropini loh, tapi beropinilah dengan sopan santun dan tentunya dengan adat. I mean like, whatever you're doing right now, I don't think it's a good thing for you. Keep your value, because I know kamu itu udah bintang dari lama, jadi kamu tuh gak perlu pembuktian tentang seberapa kaya kamu atau seberapa tenar kamu. Okay, Pinkan, let's be best friend, okay? We can talk. Ikuti saudaraku, dari mata yang sering merendahkan orang lain, mulut yang mencibirkan orang lain, selalu dengan isyarat tangan. Untuk apa? Dia ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anda menghina dia, berarti menghina penciptanya. Allah subhanahu wa ta'ala membuat kulitnya gelap, rambutnya keriting, badannya pendek, dan seterusnya. Kenapa harus menghina? Kalau Allah berikan kepada kita satu kelebihan, syukuri dan nikmati. Tapi bukan tugas kita menghina. Ada kekurangan pada diri orang lain, sekali lagi nasihatin, berikan masukan, dan tutupi itu. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Kalau kita menghina atau menuduh seseorang untuk menyerang nama baik seseorang berdasarkan pasal 310 ayat 1 dan ayat 2 kita Undang-Undang Hukum Pidana, kita bisa dipenjara paling lama 9 bulan, atau kalau dalam bentuk tertulis ada ancaman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Kalau kita menghina seseorang berdasarkan pasal 311 kita Undang-Undang Hukum Pidana, ada ancaman penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan penghinaan ringan diatur dalam pasal 315 kita Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun untuk pengaduan palsu atau fitnah berdasarkan pasal 317 kita Undang-Undang Hukum Pidana, dan persangkaan palsu berdasarkan pasal 318 kita Undang-Undang Hukum Pidana, maka kita bisa dipenjara untuk pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Kemudian kalau hal-hal tadi seperti pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, pengaduan palsu atau fitnah, dan persangkaan palsu itu diupload di media sosial seperti Facebook atau FB, Instagram atau IG, Twitter dan media sosial lainnya, termasuk media elektronik, bisa dijerat dengan menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya tidak main-main, maka terhadap pelaku itu diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun penjara dan denda maksimal 750 juta rupiah. Hukumannya sih lah. Iya sih. Jadi kecuali kalau kita memang ya melakukan hal yang udah fatal banget. Setiap orang karena pasti akan melakukan salah. Belum tentu juga gue udah seumur gini, misalnya udah udah cukup mapan, belum tentu gue nggak melakukan, besoknya nggak melakukan kesalahan. Siapa yang bisa menjamin akan hal itu? Jadi saat orang mungkin juga mengeluarkan dia gitu, karena meskipun netizen bilang Baik rekan-rekan, setelah kita menerima laporan polisi dari sahabat polisi Indonesia, kita akan proses ya. Jadi diproses, nanti kita mengumpulkan barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi. Ya itu, kemudian proses berjalan. Ya jika memang ada permintaan maaf, itu tidak masalah. Tapi untuk proses pelaporan tetap berjalan. Saat ini, Raffi Ahmad sudah melaporkan Pinkan Mambo ke polisi terkait dugaan penghinaan terhadap dirinya. Saya sudah buat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Minggu, sebut Raffi Ahmad, dikutip dari Detik Hot. Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa permasalahan ini sampai ke jalur hukum karena kalimat yang dilontarkan Pinkan Mambo terlalu kasar dan bernada fitnah. Setelah itu, masalah yang dibuat oleh Pinkan Mambo kepada Maia Estianty dianggap kacang lupa kulitnya. Bahkan Pinkan Mambo sempat menguak aib masa lalu Maia Estianty. Namun berbeda dengan Pinkan Mambo yang selalu berkoar-koar mencari pembelaan demi ketenaran. Di balik itu semua, ternyata Maia Estianty tersimpan segumpal emosi yang tak terbendung. Walaupun permasalahan Pinkan Mambo yang menyeret nama Maia Estianty, bahkan ia sempat disalahkan Pinkan Mambo karena membakar api terlebih dahulu. Kendati demikian, Maia Estianty hanya menyentil melalui posting di akun Instagramnya.
Holga.